Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat pagi rekan-rekan guru penggerak. Dalam kesempatan ini kita memasuki lokakarya mungkin yang pertama ini ya. Kita selenggarakan. Lumayan nih di hotel. Mungkin kalau kemarin ibu-ibu ini di AG ya angin gelembung, alhamdulillah kita sudah di AC ini ya. Hari ini kita akan membicarakan temanya ini adalah pengembangan komunitas praktisi. Nah, ini kalau Bapak Ibu lihat di sana ada yang ikut KKG mungkin untuk tingkat SD. Ada MGMP juga nih yang biasa diselenggarakan tingkat SMP dan SMA. Nah, pada kesempatan ini tentunya kita kalau ingin membahas tentang pengembangan komunitas praktisi, Bapak Ibu guru penggerak ini harus tahu ini tujuannya apa sih itu. Nah, ini ada tujuan pembelajaran mengenai konsep tadi ya, pengembangan komunitas praktisi. Ini peserta ini dapat menjelaskan pentingnya dan manfaat komunitas praktisi baik untuk dirinya sendiri dan lingkungan belajar. Nah, ini dari tujuan kita tidak jauh dari ini, dan dalam kesempatan ini pembelajaran Bapak Ibu itu akan menujunya ke sana, manfaat komunitas baik diri sendiri maupun lingkungan belajar. Namun sebelum kita diskusi tadi untuk memecah permasalahan, ini ada ya di depan Bapak Ibu, kalau ingin ada yang bertanya silakan klik itu raise hand. Kemudian kalau ada yang ngechat silakan Ibu nanti di chat ya, di kolom chat itu. Nah, dalam kegiatan ini Ibu juga nanti kalau dalam acara sesi ketika orang lain berbicara mungkin Ibu di mute ya aja. Nah, ini mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Oke, Bapak Ibu sekalian, mengenai KKG MGMP ini kira-kira ini ada yang harus Bapak Ibu jawab ini. Organisasi profesi apa yang Anda ikuti selama ini? Mungkin dari yang lain ada yang bisa menjawab nih pengalaman Bapak Ibu? Ada nggak? Ada. Boleh siapa? Kabupaten. Saya Pak. Ini Obo, boleh Pak. Iya. Boleh. Ya, ini pengalaman saya adalah menjadi pengurus di KKG PJOK SD tingkat Kabupaten Garut Pak. Iya, berarti KKG ya. Ya, KKG. Ini di KKG. PJOK. Oh, PJOK. Mungkin ada yang lain? Pak Wendy ini, Pak Wendy, Pak Didin, sama Bu Rita. Saya Pak, saya di MGMP Bahasa Indonesia. Oh, Pak Wendy ya? Pak Wendy. Ya, saya di MGMP Bahasa Inggris, Pak. Oh, Bahasa Inggris. Oke, Bu. Kalau Bu Rita ini di mana nih, Bu? MGMP Prakarya tingkat kabupaten dan jadi pengurus, Pak. Yo, alhamdulillah. Artinya Bapak Ibu juga sudah memasuki dunia organisasi profesi ini. Ada yang KKG tadi di PJOK, ada yang MGMP Bahasa Indonesia Bahasa Inggris atau di Prakarya. Oke. Kira-kira manfaat apa nih yang dirasakan Bu ketika Ibu menyelenggarakan ini? Atau Bapak ini? Mungkin ada? Ini pertama mungkin karena transfer ilmu, Pak. Transfer ilmu, pengalaman, mungkin di situ kita berkolaborasi dengan teman-teman yang sesama PJOK, di situ berbagi segala macamnya. Iya, iya. Bagus. Terima kasih. Saya Mungkin ada mungkin boleh silakan Bu Rita. Ya, kalau pengalaman saya dari kegiatan MGMP Kabupaten tersebut, saya jadi bisa lebih banyak bersilaturahmi, punya teman banyak yang baru, yang lama juga bertambah terus gitu. Jadi dengan proses silaturahmi tadi banyak sekali manfaatnya, baik dilihat dari segi agama ataupun untuk manfaatnya untuk tugas kita sebagai guru. Itu aja Pak, terima kasih. Mungkin dari yang Pak Wendy nih, Pak Wendy sama Pak Didin. Ya. Ada nggak manfaat apa yang dirasakan oleh diri pribadi? Manfaat yang paling dirasakan tuh Pak, kita jadi ada teman buat bertukar pikiran tentunya di mapel kita masing-masing begitu Pak. Jadi kita nggak merasa kesusahan sendiri gitu dan lain sebagainya. Dari tempat curhat gitu Pak, konsultasi dan lain sebagainya. Itu untuk pribadi ya. Nah, kalau untuk anak didik kita nih apa nih manfaat dari kegiatan kita mengikuti ini?
Tentu saja banyak Pak, karena kita kan dalam MGMP sering membicarakan atau berdiskusi tentang perangkat pembelajaran yang memang ditujukan untuk keberhasilan pembelajaran murid di sekolah Pak. Tentunya garapan guru kan memang ngurus anak-anak, jadi akhirnya ya memang kakak itu sangat bermanfaat bagi kita, Pak. Oh iya, bagus. Ya, Kalau saya mungkin Pak, ya, saya silakan, ada Bu. ini Pak, penulisan soal yang akan nantinya digunakan untuk kegiatan UKK misalnya atau untuk UAS. Betul ya. Jadi perangkat pembelajaran termasuk dari mulai perencanaan sampai evaluasi ya, mungkin itu manfaat untuk kita. Kemudian juga kalau untuk sekolahnya ada nggak ini? Ada nggak manfaatnya ini untuk sekolah nih? Kalau dilihat ya dari asesmen dan sekarang kan ada survei nih, survei pembelajaran. Nah ini Ada survei Pak, lingkungan ada, belajar itu ada manfaatnya nggak nih KKGMP ada, ini? ada Pak. Ya, Jadi minimal saya ikut berkontribusi dalam kelengkapan administrasi di sekolah, kemudian dalam program-program yang ada di sekolah. Nah itu salah satunya saya sebagai anggota MGMP Kabupaten ikut berkontribusi di dalam program sekolah gitu. Oke, bagus. Nah, ini ada ketiga nih. Mungkin bagaimana Anda ini mengembangkan organisasi profesi tersebut untuk peningkatan mutu pendidikan nih. Kira-kira bagaimana nih? Caranya agar organisasi profesi itu betul-betul untuk meningkatkan pendidikan. Bagaimana Saya caranya? dulu boleh Pak. Oh, boleh, Bu. Ya, misalnya kita mengadakan seminar atau mengundang narasumber dari luar MGMP, bisa dari teman-teman MGMP yang mapel lain, atau misalnya dari ahli-ahli di bidangnya, tapi yang di luar MGMP. Misalnya seperti itu, Pak. Oh iya, mungkin dari yang lain nih, dari Pak Ijang nih, dari Ranca Salak 5 ini. Lebih ke mengundang para praktisi keolahragaan untuk lebih memperluas pengetahuan kita tentang keolahragaan itu seperti apa nanti. Itu Pak mungkin Pak. Oh iya. Nah ini dari Pak Wendy sama Pak Dede nih, ada nggak ini? Sejauh ini Linknya untuk sama Pak ya, peningkatan terkait dengan itu. Mungkin nambah relasi, misalnya kalau bahasa Inggris kita bisa punya relasi TOEFL dari teman-teman NGFP yang bisa dipakai untuk di sekolah gitu Pak. Pengembangan guru dan siswanya. Oke. Kalau dari saya Pak, kita bisa menjalin lintas organisasi misalnya dengan mapel lain yang sekiranya visi misinya sama untuk misalnya membahas tentang media-media pembelajaran yang tidak merujuk kepada satu materi tapi kepada media dan metode yang digunakan dalam pembelajaran. Itu bisa Pak. Bapak boleh satu lagi? Boleh Bu, boleh. Ya, itu ada juga bergabung dengan MGMP. Kalau kita kan di MGMP tingkat kabupaten, kita juga ada yang tergabung di komunitas MGMP tingkat provinsi misalnya atau tingkat nasional dengan yang pelajaran yang sama gitu. Iya. Oke, ada ya yang lainnya mau atau sudah selesai dari materi yang 3 saya sampaikan ini. Oke, kalau kita bisa melihat. Nah ini Bu, salah satunya dari Bapak Ibu tadi ungkapkan ya, karena ada komunitas MGMP ini mungkin ada beberapa manfaat nih. Ada manfaat bagi siswa, ada bagi guru, bagi sekolah. Kita tulis saja di sini, diantaranya manfaat siswa ini memperoleh proses PAIKEM, jadi pembelajaran yang menyenangkan diantaranya, kreatif, efektif dan menyenangkan, serta peningkatan prestasi belajar. Ya, kemudian bagi guru ini meningkatkan kompetensi guru, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ibu. Nah ini kemudian pembelajarannya, perangkat pembelajarannya mungkin ini terhimpun dokumen portofolio yang kadang-kadang kita suka ditanyakan oleh pengawas. Nah, bagi guru juga terfasilitasi menjadi anggota atau pengurus organisasi. Bagi PNS mungkin ini ada juga angka kreditnya, kita ikut organisasi ini. Kemudian bagi sekolah ada nggak? Tadi Bapak Ibu sampaikan juga, tersedia guru yang profesional dan mampu meningkatkan mutu pembelajaran. Nah, bagi KKG atau MGMP, secara organisasi ini terwujudnya KKG atau MGMP sebagai wadah komunikasi, pembinaan dan peningkatan profesi dan karir
guru. Nah, untuk pemerintah di sini tersedianya model pembinaan profesional bagi guru. Itu alhamdulillah Bapak Ibu juga tadi sudah menyampaikan hal ini. Cuman saya di sini adalah merangkum apa yang Bapak Ibu tadi katakan. Nah, kemudian bagaimana caranya ya yang tadi Bapak Ibu sampaikan. Nah, ini salah satunya. Mungkin bagaimana cara mengembangkannya ini adalah kita harus memiliki niat untuk berkembang. Gitu. Jadi kalau kita tidak punya niat yang berkembang, ya tentunya tidak akan ada lagi hal yang ingin dicapai dalam sebuah organisasi tersebut. Kemudian yang kedua ini bagaimana caranya? Kita memiliki banyak gagasan dan strategi seperti tadi Bapak Ibu katakan bahwa ada gagasan di sana untuk membuat perangkat sampai dengan penyusunan materi mungkin dengan berbasis HOTS ya, high order thinking skill, dan penentuan strategi yang kadang-kadang kan kita mengajarnya cuma itu saja strateginya, tapi dengan adanya pengembangan ini mungkin kita akan bereksplorasi dengan strategi yang lain yang cocok dengan materi pembelajaran kita. Jadi yang ketiga nih, membuat peta kompetensi profil anggota. Nah, ini peta kompetensi ya, yang tadi dikatakan Pak Ijang, guru nasional dan sebagainya ya, pelatih nasional. Ini juga akan menjadikan satu bentuk pemetaan nanti kalau ada hal yang berkaitan dengan olahraga, softball dan sebagainya, kita sudah tahu oh kita ada di MGMP tertentu atau bahasa Inggris nanti Pak Wendy itu sudah bisa kita akomodasi di sini. Kemudian menganalisis kebutuhan. Nah, kebutuhan apa yang akan dikembangkan nanti dalam pengembangan komunitas praktisi ini, gitu ya. Nah, kemudian mencari dukungan dari berbagai sumber. Nah, dalam ada kegiatan dan sebagainya, mungkin kalau kita sudah punya wadah, itu akan lebih mudah mengakses dan bisa lintas instansi dalam mengakses satu kegiatan. Kemudian minta pendampingan, bimbingan. Nah, ini kita dengan wadah MGMP, bahkan Bapak Ibu juga sekarang menit pada 12 menit. Nah, ini dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oke. Mungkin itu saja. Nah, ya ini juga mungkin bagian dari kesimpulan kita. Mungkin mudah-mudahan hari ini kita bisa memahami konsep tentang pengembangan komunitas praktisi. Itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.